Hari ini 1 Oktober 2024 menjadi penanda bagi anggota DPR RI terpilih untuk dilantik sebagai anggota legislatif periode 2024-2029. Pada perhelatan pemilu 2024, KPU menetapkan 580 anggota dewan terpilih untuk bertugas di Senayan. Meskipun hanya meloloskan 8 partai politik, namun jumlah anggota DPR yang ditetapkan oleh KPU untuk periode saat ini menjadi yang terbanyak sejak 15 tahun terakhir. Pada 2019 hingga tahun 2024, KPU hanya menetapkan 560 anggota DPR terpilih. Dengan semakin banyaknya anggota DPR RI terpilih yang sudah ditetapkan, maka berembus kabar jumlah komisi di DPR juga akan bertambah. 2024 sudah hampir selesai, calon-calon terpilihnya sudah ditetapkan, dan pada tanggal 1 Oktober nanti akan ada pelantikan untuk calon DPR terpilih dan juga calon DPD terpilih. Dari 580 anggota DPR yang akan dilantik hari ini, nama Zulfikar Ahmad dari fraksi Demokrat asal Dapil Jambi menjadi anggota dewan yang tertua dengan usia 78 tahun. Zulfikar yang merupakan mantan Bupati Bungo ini juga merupakan anggota DPR petahana periode 2014-2019 dan 2019-2024. Selain anggota yang paling tua, ada juga anggota DPR yang paling muda. Ia adalah Anissa Mahesa. Perempuan berusia 23 tahun ini merupakan anak dari almarhum politisi Partai Gerindra yang juga mantan anggota DPR, Desmond Mahesa. Sama seperti ayahnya, Anissa juga maju ke Senayan melalui Partai Gerindra dari Dapil Banten. Menurut informasi dari Sekretariat Jenderal DPR RI, Anissa Mahesa bersama dengan anggota DPR tertua akan memimpin Bamus kecil untuk memilih ketua DPR. Namun, bukan Zulfikar yang akan pimpin rapat, tetapi anggota DPR tertua yang kedua, yakni Guntur Santoso dari Partai Golkar yang juga berusia 78 tahun. Sesuai Undang-Undang MD3, Ketua DPR juga menjadi jatah bagi partai pemenang pemilu 2024, yakni PDI Perjuangan. Namun siapa yang akan ditunjuk menjadi Ketua DPR akan ditentukan kemudian. Ya, kan kita sudah sama-sama tahu bahwa dalam periode ini tidak ada perubahan Undang-Undang MD3. Nah, sehingga pimpinan DPR tentunya mengacu pada Undang-Undang MD3 yang masih berlaku pada saat ini. Anggota parlemen di Senayan kali ini juga menghadirkan nama-nama baru yang akan menghiasi gedung DPR Senayan, Jakarta. Nama-nama publik figur seperti Once Mekel yang lolos ke Senayan melalui PDI Perjuangan. Ada juga nama musisi Melly Guslow yang berhasil meraih 75.000 lebih suara di Jabar bersama Gerindra. Masih dari Jawa Barat, juga ada nama baru, selebritas Verrell Bramasta yang maju melalui PAN. Kemudian ada juga nama anak mantan Ketua Umum Golkar yang juga mantan Ketua DPR RI Setia Novanto, yakni Gavriel Novanto yang maju melalui Partai Golkar. Total ada 273 wajah baru yang berhasil lolos ke Senayan, atau sekitar 47%. Sedangkan untuk anggota DPR petahana, ada 307 orang yang lolos atau 53%. Dan mulai hari ini, 580 anggota DPR RI akan dilantik. Mereka akan mulai bertugas sebagai lembaga legislasi, menjalankan fungsi anggaran, dan menjalankan fungsi pengawasan. Kepada para wakil rakyat di Senayanlah harapan dan cita-cita rakyat Indonesia disematkan agar tercapai kesejahteraan, keadilan, dan keamanan. Tim Liputan Kompas TV.